Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadata man huwa khairu maqaman wa ahsanu nadiyan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarimi kibaran wa sobiyan. Allahumma fasolli wa sallim ala sayyidina Muhammad kana sodikal wa'di wa kana rasulan nabiyan wa ala alihi wa sahbihi allazina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba' um, Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia Allah lah kita kembali bisa mengadakan kajian ya. Sudah sekian lama, mungkin dulu karena habis operasi mulut gitu. Dan ini memang berbicaranya agak susah. Jadi memang membuat strategi baru untuk melatih berbicara dengan baik gitu ya. Rupanya kalau ada berapa gigi kita yang diambil, itu berpengaruh terhadap bagaimana kita berkata-kata gitu. Tapi alhamdulillah kita bisa hadir lagi di sini untuk uh, meneruskan ya kajian rutin kita yang insya Allah akan memberikan kebaikan. Kemudian tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada Allah untuk junjungan semesta alam, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adapun sebagaimana undangan yang disampaikan eh, kemarin yang akan menjadi topik kita adalah tentang pentingnya ngaji gitu ya. Pentingnya mengaji dan itu eh, berhubungan dengan topik yang lagi hangat-hangatnya ya dalam seminggu atau 2 minggu akhir ini. Mungkin Bapak Ibu bisa dengar ini ya. Saya dengarkan suara saja ya. Maaf ya, sekarang kan kayaknya budayanya beribu maaf. Jangan lagi nanti saya dibully. Kenapa toh seneng banget ngikut pengajian ya? Iya loh, maaf, beribu maaf. Saya Nah, jadi tentang ya ada ibu-ibu yang tidak suka ibu-ibu ikut pengajian gitu. Dan itu membuat anak-anaknya jadi nggak keurus ya, ya dalam dalam acara stunting ya. Kita tidak akan membahas ibu-ibu ini gitu ya, tapi kita akan membahas untuk memahami kenapa kita perlu mengaji ya. Ya, pentingnya kita ngaji. Nah, ini sebagai seorang muslim yang terlahir sebagai seorang muslim di Indonesia ya atau dimanapun pada saat ini, pada saat sekarang gitu. Karena kalau kita pahami ya, sebagai seorang yang terlahir muslim, eh, kita ini tidak memahami Islam atau tidak diberikan pemahaman Islam yang benar sejak kita lahir ya. Karena kehidupan bermasyarakat kita, bernegara kita bukanlah kehidupan Islami. Dan ini akan berpengaruh kepada kehidupan keluarga kita yang mau tak mau juga terpengaruh oleh kehidupan bermasyarakat dan bernegara tadi. Ya tidak Islami. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, ya bagaimana kita bertingkah laku, itu didapatkan dari pemahaman kita sebenarnya terhadap kehidupan. Nah, kalau pemahaman kita itu adalah pemahaman sekuler, pemahaman yang jauh dari agama, maka itu akan mempengaruhi tingkah laku kita juga. Ya. Nah, bagi seorang yang saya mengikut ikut pengajian ya sejak tahun 2001 lagi disuruh ikut pengajian, lalu setiap minggu paling kurang ngaji 2 jam. Lalu alhamdulillah lama-lama ikut juga memberikan pengajian ya. Memahami bahwasanya tingkah laku manusia
ya, atau perbuatan manusia tersebut itu didapatkan dari pemahamannya terhadap kehidupan ini, ya. Pemahamannya terhadap kehidupan ini, ya, dan ini didapatkan dari pemahamannya terhadap apa yang dia dapatkan dari lingkungan sekitarnya. Ya. Nah, di sini kita akan paham bahwasanya pemahaman yang bagus tersebut adalah pemahaman yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu maka ikut pengajian tadi ya. Maka sebenarnya kita melihat orang itu semangat atau tidak semangatnya, atau serius atau tidak seriusnya gitu ya, rajin atau tidak rajinnya, ini didapatkan dari seberapa banyak kualitas dan kuantitas pengajian yang dia ikuti sebenarnya. Ya, dari kuantitas dan kualitas pengajian. Dan itu bisa kita lihat gitu. Kalau ada anak muda yang kerjanya malas-malasan, ya tidak bersemangat, pasti jarang-jarang ikut ngaji. Ya, sebaliknya kalau kita melihat ada ya anak muda lah ya, pemuda yang kita lihat ya, yang bersemangat dalam hidup itu pasti ngajinya juga rajin. Ya, jadi eh, eh, ikut ngaji itu ya mempengaruhi terhadap pemahaman kita lah ya. Pemahaman kita tuh berpengaruh terhadap bagaimana tingkah laku kita di dalam kehidupan. Ya, bahagia sedih kita juga merupakan tingkah laku ya. Nah, ini juga bisa kita lihat seorang yang tidak memahami hakikat kehidupannya lebih banyak sedihnya daripada bahagianya. Oleh karena itu kita akan membahas ya kenapa kita ikut kajian. Ini perlu kita pahami. Kenapa kita ngikut kajian atau ikut mengaji? Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ya, ada beberapa keutamaan ngaji ya atau menuntut ilmu agama. Ya. Yang pertama ini adalah merupakan kewajiban agama. Merupakan faridatun, kewajiban yang dibebankan kepada setiap seorang muslim. Nanti kita akan bahas. Yang kedua, ya, diberitahu jalan ke surga. Yang ketiga, ya, diberi pahala. Yang keempat, dihapus dosa. Yang kelima, diangkat derajat. Nah, yang pertama, kita harus memahami ya, mengaji atau menuntut ilmu ya, Islam itu merupakan kewajiban. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah menyatakan, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Artinya apa? Ini adalah kewajiban fardu ain ya. Jadi menuntut ilmu agama itu fardu ain. Setiap kita dituntut ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami agama ini dengan benar, bukan hanya sekedar pengetahuan biasa saja. Ya, bukan sekedar pengetahuan biasa saja. Ini yang kita banyak salah kaprah. Bahkan kadang-kadang sebagian kita menganggap ya agama ini sekedar hanya siraman rohani untuk menenangkan hati kalau kita risau. Ya, sementara ini merupakan kewajiban individu yang mana kita dituntut paling kurang harus tahu dasar-dasar agama, tahu mana yang halal dan haram, ya, tahu mana yang wajib, mana yang mandub, mana yang mubah, ya, lalu mana yang makruh dan mana yang haram. Itu paling kurang, paling dasar itu. Nah, sebagai contoh ini, bagaimana cara kita beragama ini banyak yang nggak tahu juga sebagian kita. Ya, contohnya sholat. Apakah Bapak Ibu yakin dengan sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Itu paling kurang ya.
Jadi kewajiban menuntut agama ini kewajiban yang pertama nih sebelum kita beribadah dan lain-lainnya. Nah, kita harus paham juga dulu, apakah sholat kita ini diterima. Dari berbagai macam ada khilafiyah dalam sholat, mana yang sebaiknya kita ikuti gitu. Ya, mana yang sebenarnya kita ikuti. Sebagai contoh saja, bicara tentang mazhab mana yang harus kita ambil terlebih dahulu. Saya yakin Bapak Ibu di sini pasti nggak tahu mazhabnya apa gitu. Ya, lalu yang banyak di umat Islam pada saat sekarang, apa yang mereka lihat itu mereka ambil. Sementara dalam agama tidak seperti itu gitu. Ya, ada kewajiban yang disebut kita itu menjadi seorang muqallid terlebih dahulu. Muqallid itu adalah orang yang taklid ya. Taklid itu mengambil satu mazhab terlebih dahulu karena imam mazhab ini telah mempelajari Islam dengan ilmu yang mendalam, lalu mereka menentukan ya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan kaidah-kaidah ya untuk mentarjih dan mengistimbat pendapat, lalu mereka keluarkanlah ini mazhabnya. Ya. Nah, sebagian kita mungkin nggak tahu gitu, malah mencampur adukkannya. Dan itu bisa membuat amal kita tidak diterima gitu. Itu sebagai contoh aja terlebih dahulu ya. Ya, kenapa ngaji itu penting gitu, memahami agama itu penting. Ya, bahkan ada orang yang mengaku tidak bermazhab. Oh, itu luar biasa lagi gitu. Ya, dari mana dia bisa mendapatkan pengetahuan, pemahaman cara beribadah paling kurang ya. Yang benar itu yang mana gitu. Ya. Itu lebih ini lagi. Nah, paling kurang itu dulu ya. Sampai di sana tuh tahu dia bagaimana cara beragama. Karena permasalahannya nanti di akhirat ya, kita itu akan ditimbang Bapak Ibu rahimakumullah. Ini permasalahan yang sering saya ulang-ulang, kita tuh akan ditimbang dan dihisap gitu. Setiap detik ya, setiap amal kita itu akan dipertanyakan lalu dijadikan ya berpahala atau berdosa atau sia-sia. Ini yang harus kita pahami. Kenapa mempelajari ilmu agama itu wajib. Ya. Nah, lalu berikutnya apa? Memahami juga, memahami dasar-dasar perintah-perintah Allah ya dalam ibadah ma'dhah ya, dalam masalah akhlak ya, dan dalam juga masalah hubungan sesama manusia atau muamalah. Landasannya apa? Nah, jadi ada perintah-perintah Allah itu tidak ada ilatnya, ya, dan ada yang ada ilatnya. Contohnya misalkan, ini sebagai contoh ya, kenapa saya terangkan sedikit gitu. Kenapa ini wajib? Karena banyak dari kita kalau tidak paham tentang landasan perintah tersebut, kita jadi goyah ketika diserang. Sebagai contoh misalkan yang mungkin kita lihat pembahasan tentang berjilbab. Ya. Jadi kayak gini sebelum saya terangkan ya. Jadi dalam ibadah ma'dhah, dalam masalah makanan, dalam masalah pakaian, ya, dalam masalah akhlak itu tidak ada ilat dalam perintahnya. Apa itu ilat? Ilat itu landasan yang menyertai perintah tersebut, gitu, sehingga perintah tersebut dilakukan. Contohnya misalkan babi ya. Babi itu diharamkan bukan karena zatnya ya, maksudnya bukan karena ada sesuatu. Oh, babi itu ada cacing pitanya atau apa, tidak gitu. Babi itu diharamkan karena perintah Allah. Nah, ini harus kita pahami. Nggak ada ilatnya sama sekali. Gitu. Ya, termasuk juga berpakaian. Berpakaian ini ya untuk yang wanita ya, untuk mengulurkan jilbabnya sampai ke dada, itu tidak ada ilatnya, itu karena perintah Allah. Ya, itu karena perintah Allah. Termasuk juga karena sholat. Ya. Nah, ini satu ilmu, contoh satu ilmu kenapa kita harus pahami gitu. Beda dengan hikmah ya. Jadi nggak ada alasan kenapa jilbab itu disuruh, oh karena mengurangi apa pelecehan, misalnya seperti itu ya. Itu termasuk hikmah ya. Tapi itu bukan alasan kenapa kita disuruh berjilbab. Kenapa? Karena
karena pada kenyataannya ada juga yang membantah bahwasanya dia sudah berjilbab tapi dilecehkan juga gitu. Itu yang terjadi. Ya sama kayak itu juga babi ya. Babi mau ada cacing pita dan tidak ada cacing pitanya, gitu, itu tidak ada ilatnya, dia tetap haram. Nah, ilat ini kita harus memahami ya, bahwasanya ini merupakan kaidah di dalam memahami perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam muamalah itu baru ada ilatnya. Dalam muamalah baru ada ilatnya. Jadi maksudnya kayak gini Bapak Ibu rahimakumullah ya. Ya, ilat itu adalah alasan yang menyertai terjadinya perintah tersebut. Ya, kalau ilatnya tidak ada perintah tersebut. Ya. Nah, salat ya itu tidak ada ilatnya karena dia ibadah ma'dhah. Ya. Jika Allah memerintahkan kita itu salat wajib kepada Allah, maka kita harus melakukan salat. Nah, ini saya beritahu biar kita nanti tidak salah paham, karena saya lihat misalkan di sosial media ada sebagian orang yang memberitahu misalkan jilbab itu wajib ya, karena dengan jilbab kita tidak dilecehkan misalnya seperti itu. Ya, lalu ada yang membantah, lalu berputar balik di sana aja, bantah membantah. Atau sama kayak misalkan babi ya, babi itu ada cacing pitanya. Sekarang ini ada teknologi yang bisa menghilangkan cacing pitanya, dan itu ya tidak menjadikan babi itu jadi halal, tidak. Ya. Nah, ini terjadi kenapa? Karena kita kurang ilmu ya. Umat Islam sudah terlalu banyak mengambil azas manfaat terhadap segala sesuatu. Sementara kalau kita memahami ilmu agama ini, ya landasannya adalah pahala dan dosa. Ketika kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan pahala. Nanti akan menjadi timbangan di akhiratnya itu ilmu itu. Karena banyak orang juga yang jadi salah paham gitu. Sholat untuk jadi kaya misalkan ya, sholat atau bersedekah dia untuk jadi kaya, azasnya itu azas manfaat semua. Dan itu adalah karena kekurangan ilmu agama ya. Agama itu apa yang diambil dari TV, dari internet gitu. Lalu ada orang yang mengiming-imingin dunia ya, mohon maaf ya. Lalu itu pula yang diikutinya agama gitu. Karena tidak dengan ilmu ya, mohon maaf. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ya, thalabul ilmi itu faridatun ya, wajib ala kulli muslim, ya fardu ain. Nah, Rasulullah menyatakan bahwasanya ada orang yang pandai urusan dunia tapi bodoh urusan akhirat, itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha ta'ala yubqidu kulla alimin bid dunya." Ya, dia alimin bid dunia, alim terhadap dunia gitu, paham dia, pintar dia mencari nafkah segala macam, tapi jahilin bil akhirah. Ya, bodoh dalam perkara akhirat. Karena perkara akhirat ini akan selama-lamanya. Kita tuh menuju ke sana semua. Ya, nah ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ini yang lebih banyak dilihat oleh manusia ya. Ya. Nah, jadi menuntut ilmu ya, atau halaqah tempat ilmu itu merupakan ini taman surga atau riyadul jannah. Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian melewati riyadul jannah, maka berhentilah kalian di sana. Lalu mereka bertanya, ya para sahabat bertanya, ma riyadul jannah ya Rasulullah, ya, apakah yang masuk dengan taman-taman surga tersebut gitu. Beliau menjawab, ya, hilkul zikri ya, halaqah-halaqah atau majelis-majelis zikir. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai kafilah-kafilah malaikat yang ditugaskan mencari halaqah-halaqah zikir. Apabila mereka mendatangi satu halaqah zikir, mereka akan mengelilinginya. Nah, insya Allah yang kita lakukan sekarang ini ya boleh disebut sebagai riyadul jannah ya. Insya Allah kalau kita ikhlas ya mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kita dikelilingi oleh malaikat-malaikat ya yang mendoakan orang-orang yang mengikuti majelis walaupun dia online insya Allah ya.
Nah, majelis zikir ini, Bapak Ibu rahimakumullah, itu adalah majelis ilmu. Ya, Syekh Atta bin Abi Rotoh, ya, wafat tahun 1114 Hijriah. Rahimahullah berkata, majelis zikir adalah majelis yang di dalamnya membicarakan ilmu halal dan haram. Yaitu bagaimana harus menjual, harus membeli, harus berpuasa, mengerjakan sholat, menikah, cerai, melakukan haji, dan semacam itu. Ya. Jadi majelis ilmu, ya, termasuk ilmu akidah, ya, ilmu tentang kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, bernegara, semuanya. Apa bedanya antara majelis ilmu dan majelis zikir? Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju masjid. Ketika itu di dalam masjid ada dua majelis. Di satu majelis orang-orang mendalimi agama, dan di satu majelis lainnya orang-orang berdoa dan memohon kepada Allah. Beliau lalu bersabda, kedua majelis itu berada dalam kebaikan. Majelis yang satu berdoa kepada Allah, sedangkan majelis yang lainnya belajar, ya, dan mengajari orang yang tidak tahu. Namun mereka lah yang lebih baik. Ya. Jadi majelis ilmu itu lebih baik. Ya, sebab dengan memberikan pengajaran lah aku diutus. Kemudian beliau duduk bersama mereka. Jadi majelis ilmu itu derajatnya lebih tinggi daripada majelis zikir yang kita berzikir mengingat Allah atau berdoa. Ya, tapi kedua-duanya di dalam kebaikan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Berikutnya, ya, keutamaan kita tuh ngaji yang kedua itu adalah diberitahu jalan ke surga. Apa bedanya antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Allah SWT berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ya, firmannya seperti ini, qul, ya, katakanlah hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui, firman Allah. Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang-orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Bahwasanya, ya, orang berilmu dengan orang tidak berilmu itu pasti berbeda. Karena apa? Karena orang yang berilmu dia akan mampu membedakan banyak hal. Pertama, mana yang wajib, mana yang sunnah, ya, mana yang mubah, mana yang makruh, ya, mana yang halal dan mana yang haram. Tadi saya ngasih contoh, ya, kita itu misalnya mengambil cara sholat itu serampangan saja gitu. Ada yang, ya, mungkin kita nggak tahu tuh, kita tuh mazhabnya apa nggak tahu. Dan itu sebenarnya dalam ilmunya para ahli fikih, ya, ulama fikih itu sebut bahwasanya dilarang kita mencampur-campur mazhab untuk apa? Untuk amal atau perbuatan yang masih dalam satu kelompok. Jadi misalkan kayak gini nih, ya, sholat, ya, sholat itu misalkan Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i itu pakai Bismillah, ya, jaharkan Bismillahnya. Kemudian bergerak itu tidak boleh lebih dari 3 kali. Nah, itu sebagai contoh. Nah, itu kita harus satu rangkaian itu sama, ya. Atau misalkan dalam masalah menikah, ya, menikah, ya, Imam Syafi'i itu wajib pakai saksi misalnya, ya, pakai saksi. Lalu juga wajib pakai wali, ya. Ada yang lain yang berbeda gitu. Nah, poinnya tadi adalah bahwasanya, ya, orang yang berilmu dia memahami itu tadi sehingga dia berhati-hati dalam, ya, beramal gitu. Amal tersebut kalau tidak diketahui landasannya, dasarnya bagaimana, diterima atau tidak oleh Allah, dia nggak akan lakukan. Itu sebagai contoh, ya, mana yang halal dan mana yang haram. Ya, mana yang wajib dan mana yang sunnah. Nah, ini sebagai contoh lagi.
Saya ngasih contoh, misalkan yang laki-laki nih. Laki-laki itu disunahkan kalau buang air itu duduk disunahkan. Ya. Nah, di masjid itu tidak semua tempat buang air buat kecil ya, buat laki-laki itu duduk. Ya. Sebagian berdiri, ya ada yang duduk. Nah, kalau dia duduk itu harus tertutup auratnya gitu. Ada yang tidak peduli gitu. Dia duduk di tempat yang terbuka ya. Sementara menutup aurat itu wajib. Nah, itu contohnya gitu ya kalau kita tidak paham ya. Mana yang wajib dan mana yang sunnah. Memaksakan juga yang sunnah tetapi melakukan yang haram. Ini yang terjadi kalau kita tidak berilmu ya. Lalu apalagi ya mana yang baik dan mana yang buruk ya. Mana yang benar dan mana yang salah, mana yang kekal dan mana yang fana, dan mana yang penting dan mana yang tidak, dan mana yang banyak pahalanya dan mana yang sedikit pahalanya. Ya, sehingga yang terakhir adalah mana jalan ke surga dan mana jalan ke neraka. Jadi ini yang membedakan ahli ilmu dengan yang tidak. Ya, bahkan yang tidak peduli juga. Misalkan menumpuk-numpuk harta. Nah, itu ya, menumpuk harta. Orang sekarang ada kecenderungan untuk menumpuk-numpuk harta. Ketika kita seperti kita ini tambah tua itu ada kecenderungan untuk menumpuk-numpuk harta. Sementara menumpuk harta itu adalah haram. Bisa menjadi bahan bakar kita di neraka nanti. Ya, tapi itulah ya, karena kita tidak mau menuntut ilmu, tidak mau memahaminya, maka itu tadi ya, akan membedakan mana orang yang serius dengan yang tidak serius, mana yang sungguh-sungguh dan yang tidak sungguh-sungguh, itu akan kelihatan. Mana yang termotivasi dan yang tidak termotivasi. Itu kelihatan dari pemahaman yang kita punyai. Ya, mana jalan ke surga, mana yang jalan ke neraka. Ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Ilmu itu adalah petunjuk jalan menuju surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, ya, barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, apa maksudnya? Ya, barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Jalan itu adalah bisa bermakna berjalan kaki menuju majelis-majelis ilmu. Ya, mendatangi majelis-majelis ilmu, mencari guru. Mencari guru, ya. Untuk kita memahami ilmu agama ini, tapi juga bisa berarti menempuh jalan atau cara yang dapat mengantarkan seseorang untuk memperoleh ilmu, ya, ilmu syar'i, ya, ilmu syariat, seperti membaca, menghafal, menelaah dan sebagainya. Ini makna jalannya, ya. Thoriqon itu ini, ya. Maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Ya, jadi Allah akan memudahkan orang-orang menuntut ilmu semata-mata karena mencari keridhaan Allah, dapat mengambil manfaat ya dan mengamalkannya sehingga bisa memasuki surganya. Ya. Dan Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga, yaitu ketika melewati titian As-Siratul Mustaqim pada hari kiamat dan memudahkannya dari berbagai kengerian pada sebelum dan sesudahnya. Jadi karena kita mencari ilmu agama ini, ya, memahaminya, itu mau tak mau kita akan mengimplementasikannya, ya, mengamalkannya. Ya, kalau orang yang ridho ya mencari ikhlas ya semata-mata mencari ridho Allah ya, mencari ridho Allah, maka mau tak mau dia pasti akan mengamalkannya. Nah, kalau dia mengamalkannya kan sebenarnya otomatis sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah ya, yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu ya. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini memudahkannya untuk memasuki surganya ya. Dalam arti kata bahwasanya
bukan otomatis orang yang mencari ilmu, ya, ilmu syariat gitu ya, dia akan masuk surga, tidak. Akan memudahkannya untuk masuk surga karena dia tahu mana yang benar, mana yang salah tadi, mana yang baik, mana yang buruk, kan seperti itu ya, mana yang halal, mana yang haram, ya. Nah, memudahkannya. Sehingga dia apa? Dia selangkah lagi tinggal mengaplikasikannya, tinggal mengimplementasikannya. Ya, berbeda kalau orang yang tidak paham halal dan haram, itu panjang pikirannya. Ya, karena orang kalau tidak punya ilmu tadi, Bapak Ibu rahimakumullah, fitrahnya manusia tersebut dia hanya mengambil mana yang bermanfaat baginya ya. Nah, manusia kalau nggak kalau menakar-nakar manfaat itu dia akan eh, stres ya, akan susah gitu. Ini mana yang manfaatnya lebih besar kan seperti itu ya. Ini mau pinjam riba atau nggak pinjam riba gitu ya. Kalau pinjam riba kita beli beli mobil nih, lebih bagus mobilnya atau apa. Kalau enggak ini masalahnya. Nah, itu. Yang kayak gitu tuh yang akan tidak memudahkannya untuk ke surga. Ya, apalagi yang tidak tahu sama sekali ya. Yang tidak tahu sama sekali itu setan nggak perlu berusaha untuk membisikkannya. Tidak perlu mendatangkan, ya setan nggak perlu mendatangkan, meminta kepada Allah untuk mendatangkan ujian-ujian yang akan menggelincirkannya ya. Karena dia nggak tahu gitu ya, apa yang perlu diinikan kan, apa yang perlu dimotivasi oleh setan untuk berbuat keburukan gitu. Karena apa? Ketidaktahuannya sendiri ya memudahkannya untuk berbuat keburukan. Ya, ketidaktahuannya sendiri, ketidakfahamannya terhadap agama. Nah, berbeda ketika kita mencari jalan untuk mencari ilmu, maka akan lebih mudah ke surga. Nah, ujian berikutnya adalah ujian keyakinan kita, ya ujian kita untuk mengamalkannya. Nah, sini ada ujian, pasti ada ujian gitu. Tapi lebih mudah daripada kita tidak tahu, ya. Nah, sini juga dikatakan bahwasanya Allah, ya, bagi yang ikhlas mencari ridhonya, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga ketika melewati titian as-siratal mustaqim. Nah, harus kita pahami Bapak Ibu rahimakumullah ya, ini kita ini adalah makhluk asing di muka bumi ini. Kita ini aliens, ya, aliens kita ini. Kita ini diturunkan dari surga, ya. Tadi diturunkan dari surga. Kita ini bukan penduduk asli bumi ini gitu. Ya, penduduk asli bumi ini walau alam bisawab ya. Apa yang diciptakan Allah di muka bumi ini ya. Tapi kita ini aliens gitu ya. Kita ini datang dari langit, diturunkan ke muka bumi gitu. Asal kita dari surga. Kampung halaman kita itu di surga ya. Nah, kita ini diturunkan ke dunia karena berbuat dosa. Ya, nah, Nabi Adam dan Hawa itu bertobat. Ya, eh, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Innahu tawwabur rahim ya. Jadi Nabi Adam tersebut bertobat kepada Allah dan Allah menerima taubat beliau gitu. Ya, ya, jadi Nabi Adam bertobat dan taat kembali kepada Allahnya ya, dan Allah ridho kepadanya. Fataba alaih. Ya, Allah itu Maha penerima taubat. Nah, bagi kita nih yang kita ini cucunya Nabi Adam ya, dilahirkan di muka bumi ini ya, apakah kita mau kembali nggak ke kampung halaman kita gitu ya? Sikap kita tuh bagaimana? Ya, apakah kita nih berpikir bahwasanya dunia ini adalah untuk senang-senang atau bagaimana gitu ya? Atau kita serius ya mencari dan mengikuti ilmu agar tahu jalan pulang menuju surga. Kita nanti bisa berkumpul bersama eh, orang tua kita ya, Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi maka perlu kita ya mencari ilmu ya, mengikuti ilmu ya untuk kembali ke surga, kembali ke kampung halaman kita. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, yang ketiga keutamaan mengaji ya, ngaji ya. Yang tadi ada ibu-ibu yang nyinyir terhadap orang ngaji ya. Itu diberi pahalanya. Jadi kita di sini nih duduk sebentar 40-50 menit, insya Allah diberi pahala. Didoakan oleh malaikat, ada Ridwanul Jannah ya, taman surga. Ini kita diberi pahala. Karena dia adalah bagian dari ibadah. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata,
tuntutlah ilmu, belajarlah Islam, karena mempelajarinya adalah satu kebaikan untukmu. Mencari ilmu adalah satu ibadah, saling mengingatkan akan ilmu adalah tasbih, membahas suatu ilmu adalah jihad, mengajarkan ilmu pada orang yang tidak mengetahuinya adalah sedekah, mencurahkan tenaga untuk belajar dari ahlinya adalah suatu kurbah, ya, atau mendekatkan diri kepada Allah. Jadi menuntut ilmu itu adalah kebaikan dan dia merupakan ibadah, ya. Dan ini pahala yang diberikan, ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya, barang siapa man talabal ilman, ya, barang siapa yang menuntut ilmu, kata Rasulullah, lalu fa'adrakahu, dan mendapatkannya, maka, ya, kataballahu lahu kiflaini minal ajr, ya. Maka Allah mencatat baginya pahala 2 bagian. Jadi kan kita menuntut ilmu itu ada yang ilmu agama, ya, ada yang kita paham nggak dapat gitu. Mungkin dulu ini, ya, lalu ada yang kita paham lalu kita tidak dapat, ya, minal ajar. Ya, waman talaba ilman falam yudrikhu kataballahu lahu kiflan minal ajar, ya. Dan barang siapa menuntut ilmu tapi dia tidak mendapatkannya, maka Allah mencatatnya baginya pahala 1 bagian. Jadi kalau dapat dia 2 bagian, kalau tidak dia 1 bagian. Jadi mungkin dulu ketika kita belajar bahasa Arab, ya, ibu-ibu susah kan untuk paham, itu sudah dapat pahala gitu. Yang mengerti dapat pahala 2 bagian. Nah, jadi pahalanya itu sebut, ya, tidak harus dapat gitu. Maka mencari ilmu itu nilainya itu adalah ruhiyah sebenarnya, ya, bukan materi. Rasulullah SAW bersabda, ya, ya Abu Zar, ya, hai Abu Zar, ya, engkau berpagi-pagi untuk mempelajari 1 ayat dari kitab Allah lebih baik bagimu daripada engkau salat sunnah sebanyak 100 rakaat, ya. Jadi khairul laka min antusoliya min ataraqaatin, ya. Jadi mempelajari 1 ayat dari Al-Qur'an saja gitu, mempelajari tafsirnya itu lebih baik, ya, daripada salat 100 rakaat. Lalu engkau berpagi-pagi untuk mempelajari 1 bab ilmu, kemudian diamalkan ataupun tidak diamalkan, akan lebih baik bagimu daripada engkau salat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Masya Allah. Jadi mempelajari ayat-ayat Allah untuk memahaminya, mengerti apa maksudnya, apa maknanya, ya, itu kalau 1 ayat saja 100 rakaat lebih baik, ya. Kalau 1 bab ilmu maka dia lebih baik daripada 1000 rakaat. Nah, ini allazina yazkurunallaha, ya, inilah yang dimaksud oleh dalam surah Al-Baqarah tadi. Ulil albab itu allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan, ya, wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Karena mempelajari ayat-ayat Allah tersebut sama dengan mengingat Allah, ya, sama dengan kita memahami kenapa Allah menciptakan kita, untuk apa semua ini dan segala macamnya. Sehingga nanti kita akan beribadah itu, Bapak Ibu rahimakumullah, benar-benar ikhlas karena Allah, ya. Ya, jadi bukan beribadah karena itu tadi, ya, ada yang pengen kaya, ada yang pengen dimudahkan. Itu nggak ada masalah sebenarnya. Tapi ibadah itu kalau kita memahami dengan ilmu, sholat itu adalah nilainya itu adalah ruhiyah. Ya, ikhlas itu berbuat karena Allah. Nah, berbuat karena Allah ini sudah bisa nggak kita, ya? Kita berbuat karena Allah, ya, bukan karena sesuatu yang lain gitu. Ya, karena memahami Allah itu ya Al-Khaliq, ya, yang menciptakan kita, yang punya kita. Nah, ini harus sampai ke sana itu, mencari ridho Allah. Bagaimana Allah senang. Itu ilmu sebenarnya, Bapak Ibu rahimakumullah. Tapi sebagian itu susah, ya, kita untuk memberikan pemahaman, ya, orang-orang karena sudah banyak mencari azas manfaat. Nah, ya, mencari ilmu itu pahalanya sama dengan pahala haji yang sempurna. Rasulullah SAW bersabda, "Man ghada ilal masjidil, ya, yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimah." Ya.
Ya. Kana lahu ka ajri hajjin, ya. Hajjin tamman hajjatuhu, ya. Siapa yang berangkat ke masjid yang ia inginkan hanyalah untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, ia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Jadi ya, yang pergi ke masjid, ya, kita apakah pergi pengajian, ya, belajar kebaikan, atau kita mengajarkan, dia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna. Jadi ibu-ibu harus rajin-rajin ngaji, ya, eh, sampai paham, ya. Apalagi ibu-ibu itu adalah apa, tiang negara, ya. Yang pendidik generasi itu adalah para ibu. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, ya, man dakhala masjidana hadza liyata'allama khairan aw liyu'allimahu kana kal mujahidi fi sabilillah. Barang siapa yang memasuki masjid kami ini, maksudnya Masjid Nabawi, dengan tujuan untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, dia ibarat seorang yang berjihad di jalan Allah. Nah, pahala orang berilmu itu lebih besar daripada ini tadi, ya, puasa, salat, dan berjihad jalan Allah. Ini dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Seorang alim mendapat ganjaran pahala yang lebih besar daripada orang yang melakukan puasa, salat, dan berjihad di jalan Allah. Nah, Masya Allah. Jadi, keutamaan ketiga itu adalah mendapatkan pahala yang sangat luar biasa kalau kita mencari ilmu atau ngaji. Yang keempat, Bapak Ibu rahimakumullah, yaitu dihapus dosa. Ya, orang-orang yang mencari ilmu maka dosa-dosa kecilnya akan diampuni. Kita ini pasti punya kelemahan, ada khilaf dan segala macamnya gitu, ya. Kadang kita capek, ya, marah segala macam. Selama itu dosa kecil, insya Allah bagi orang yang mempelajari ilmu maka dosa kecilnya akan diampuni. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya, manit taqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtua. Ya, siapa yang berpindah, ya, maksudnya eh, eh, berjalan tadi, ya, baik dengan menjalan kaki ataupun naik kendaraan untuk mempelajari ilmu, maka ia akan diampuni dosa-dosa kecilnya yang telah lalu sebelum ia akan melangkah dari tempatnya jika ia berniat karena Allah Ta'ala. Ya, penduduk atau penghuni langit dan bumi itu memintakan ampun, ya, bagi orang-orang yang berilmu, ya. Rasulullah SAW bersabda, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Luar biasa, ya. Jadi orang-orang yang berilmu, kata Rasulullah, la yastaghfiru lahu, ya, memintakan ampun baginya, ya, apa-apa ada yang di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Ya, bahkan al-hitanu fil ma, ikan-ikan yang berada dalam air, Masya Allah, itu memintakan ampun bagi orang-orang yang berilmu. Nah, yang terakhir Bapak Ibu rahimakumullah, ya, pas insya Allah jam 7 kita selesai, yaitu orang yang ngaji, ya, pergi ngaji, yang rajin ngaji itu diangkat derajatnya atau mengangkat orang-orang yang berilmu. Allah SWT berfirman dalam surat, ya, Al-Mujadalah, ya, yarfa'ullahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ini beberapa kisah, ya, kisah nyata orang-orang yang diangkat derajatnya karena ilmu. Ini Ibnu Azani bekas budak dan beliau menjadi pemimpin Mekah. Ya, Nafi bin Abdul Haris pernah bertemu dengan Umar bin Khattab di Isfan, ya, itulah semua tempat. Ketika itu Umar radhiyallahu anhu mengangkatnya sebagai gubernur Mekah. Umar pun berkata kepadanya, siapakah orang yang kamu serahi urusan untuk memimpin penduduk lembah itu? Dia mengatakan, orang yang saya angkat sebagai pemimpin mereka adalah Ibnu Azza, salah seorang bekas budak kami. Maka Umar mengatakan, apakah kamu mengangkat seorang bekas budak untuk memimpin mereka? Dia pun menjawab, wahai Amirul Mukminin,
Sesungguhnya dia adalah orang yang pandai memahami kitabullah, mendalami ilmu waris, dan juga seorang hakim. Masya Allah. Ini contoh yang lain lagi ya. Ini Umar ya, mendengar Nabi SAW bersabda, Innallaha yarfa'u bihazal kitab ya, aqwaman wa yada'u bihi akharin ya. Semuanya Allah mengangkat derajat seorang dengan kitab ini dan merendahkan dengan yang lain dengan kitab ini juga, maksudnya Al-Quran. Jadi orang yang faham ya dengan Al-Quran, mengajarkannya, mengamalkannya, maka Allah akan angkat derajatnya. Ya, orang yang mengingkarinya, ya Masya Allah, ya orang yang mengingkarinya, yang tidak yakin dengannya, yang memusuhinya, yang menjelek-jelekkannya, maka Allah akan rendahkan dengan kitab ini. Nah, ini kisah ya, yang contoh yang lain ya. Orang cacat menjadi hakim ya. Jadi pernah ada seorang yang lehernya cacat, sehingga dia selalu menjadi bahan ejekan orang-orang sekitarnya. Kemudian ibunya berkata kepadanya, hendaklah engkau menuntut ilmu, niscaya Allah akan mengangkat derajatmu. Lalu orang tersebut menuntut ilmu syariat sampai dia menjadi seorang yang alim, sehingga dia diangkat menjadi hakim di Mekah selama 20 tahun. Dan jika ada seseorang yang memiliki perkara duduk di hadapannya, gemetarlah seluruh tubuhnya sampai dia berdiri. Masya Allah. Ya, jadi Bapak Ibu rahimakumullah ya, sampai di sana kajian kita. Jadi ya, kalau kita mengaji itu ada 5 keutamaan ya. Pertama itu dia karena kewajiban agama ya, yang wajib kita lakukan sebagai seorang muslim untuk memahami agama kita. Karena memang itulah hakikatnya kita nih di hidup di muka bumi ini ya, untuk menjalankan agama, menjalankan perintah Allah. Ya. Kalau perintah Allah nggak difahami, bagaimana kita menjalankannya? Ya? Maka dia itu fardu ain. Yang kedua, kita diberitahu jalan ke surga. Ya, yang ketiga kita diberi pahala, yang keempat dihapus dosa, yang kelima diangkat derajatnya. Ya. Baik, sampai di sana. Kalau ada pertanyaan silahkan.